Ya, selamat pagi Tribuners. Kembali lagi di wawancara eksklusif Tribun Lampung. Pagi ini kita sudah bersama Kepala UPT Observatorium Astronomi ITERA Lampung, yakni Bapak Hakim Lutfi Malasan. Selamat pagi Pak Hakim. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat, iya, siap-siap. Iya, semoga sehat aja semua juga ITERA ya. Pak ya? Kali ini saya sedang di Cibubur, ada rapat kerja dengan kementerian. Siap-siap. Terima kasih Pak sudah berkenan menyediakan waktu untuk Tribun Lampung, Pak. Sama-sama, senang sekali bisa gabung lagi dengan Tribun Lampung yang dari dulu pun juga selalu bersama gitu ya, mewartakan berbagai kegiatan di observatorium. Ya Tribuners, kali ini kita sedikit akan membahas mengenai gerhana atau lebih tepatnya gerhana bulan total yang sebelumnya sudah terjadi pada 26 Mei 2021 kemarin. Pak Hakim, mungkin bisa sedikit dijelaskan Pak, apa itu gerhana Pak? Nah kan kalau kita tahu juga kan gerhana ada dua, matahari dan bulan. Secara spesifiknya bagaimana itu Pak? Iya, oke. Saya ingin menyapa para Tribuners juga ya. Dengan ini mungkin dengan Mas Soma ya, Mas Soma yang dari Tribun Lampung. Iya, senang sekali bisa kontak lagi. Begini, gerhana atau eclipse bahasa Inggrisnya itu sebenarnya punya makna umum, adalah satu objek yang ditutupi oleh objek lain. Itu pengertian umum dari gerhana. Jadi kata-kata eclipse sebenarnya memang paling banyak muncul dalam perbincangan astronomi. Tapi sebenarnya eclipse punya makna yang sangat luas. Nah, kenapa ini menjadi sangat populer dalam astronomi? Karena memang peristiwa tertutupnya satu objek langit oleh objek langit lain itu paling banyak bisa di-sense oleh manusia, dilihat oleh manusia dalam peristiwa-peristiwa astronomi. Jadi suatu benda langit yang ditutupi oleh benda langit lain itu kata umumnya adalah eclipse atau gerhana. Nah, ada yang lebih spesifik dari sini. Kalau misalnya kita lihat di langit kan ada objek langit yang ukurannya besar seperti bulan gitu ya. Ada juga yang kecil kayak bintang. Kalau satu bintang itu ditutupi oleh bulan, itu juga sebenarnya gerhana. Tapi ada kata spesifiknya, itu biasanya disebut okultasi. Nah, sebaliknya kita juga bisa melihat pada satu saat, misalnya di depan matahari kita, itu ada planet misalnya Venus atau Merkurius melewati depannya, dilihat dari bumi, jadi ada bintik kecil yang bergerak di depan matahari yang besar. Nah, ini juga gerhana, tapi lebih spesifik kita menyebutnya adalah transit. Nah, bagi umat manusia yang paling mengesankan adalah peristiwa gerhana, yakni gerhana matahari maupun gerhana bulan. Nah, dibandingkan dengan gerhana matahari, jadi prinsipnya adalah ini bisa terjadi kalau secara geometri sistem bumi, bulan, dan matahari itu ada pada satu garis lurus. Kalau bulannya ada di antara matahari dan bumi, tentu aja matahari terhalangi oleh bulan ya. Peristiwa itu yang disebut sebagai gerhana matahari. Namun kita tahu bahwa bulan kan beredar mengelilingi bumi. Jadi bisa aja satu saat ada konfigurasi satu garis lurus itu matahari, bumi, dan bulan. Saat itulah bayangan bumi itu jatuh ke bulan. Artinya bumi dari bulan itu bumi menghalangi matahari. Nah, kita kan ada di bumi, nggak di bulan ya. Jadi kita melihat pada saat itu bulan yang tadinya terang karena kejatuhan bayangan bumi jadi menggelap. Nah, ini yang disebut sebagai gerhana bulan bagi kebanyakan di kita gitu. Kurang lebih itu Mas Soma, pengertian umum dari gerhana gitu ya. Iya. Kalau kita lihat secara langsung nih Pak, sebagai pengamat astronomi, lebih indah gerhana bulan atau matahari nih Pak? Sebenarnya dua-duanya sama-sama indahnya Mas Soma, tapi peristiwa gerhana bulan itu lebih sering terjadi daripada gerhana matahari. Nah, oleh karena itu bagi sebagian besar umat manusia, gerhana bulan itu lebih indah dan romantis gitu ya untuk dilihat gitu ya, karena bulan yang tadinya purnama terang tiba-tiba jadi kemerahan gitu ya. Gerhana matahari sebaliknya menimbulkan rasa panik karena tiba-tiba siang hari yang terang gitu jadi gelap mendadak. Nah, sedang kita kan terbiasa hidup dalam kondisi siang hari, tiba-tiba jadi gelap pada waktu siang hari itu, reaksi kita rata-rata biasanya panik terhadap hal seperti itu. Sehingga menarik juga kalau kita lihat bagaimana budaya di Indonesia tuh berkembang seiring dengan peristiwa ini. Misalnya di Jawa kita kenal
bahwa kalau ada gerhana matahari itu mereka punya kepercayaan bahwa matahari sedang ditelan oleh Batara Kala, sehingga mereka harus membunyi-bunyikan alat-alat supaya mataharinya muncul lagi gitu, karena mereka ketakutan mataharinya hilang pada waktu itu. Tapi sebaliknya kita punya banyak lagu-lagu yang indah, lagu keroncong misalnya ya, di bawah sinar bulan purnama. Itu juga banyak mendapat inspirasi dari peristiwa-peristiwa yang terkait dengan fase bulan purnama, apakah itu gerhana bulan atau bulan purnama itu sendiri yang memang indah ya. Lagi pula mengamati gerhana bulan enak kan, malam dingin gitu ya, dibandingkan gerhana matahari yang siang terik gitu ya untuk kita. Ya, jadi bagi negara ekuator kayak Indonesia dua-duanya sama-sama menarik ya peristiwa gerhana. Tapi lebih menarik adalah gerhana bulan karena lebih sering bisa terjadi gitu ya dalam setahunnya. Dalam setahun memang perbandingannya berapa banding berapa Pak antara bulan dan matahari gerhana? Kalau gerhana bulan itu bisa setahun katakan 2 kali terjadi. Kenapa? Karena sudut orbitnya bulan terhadap bumi hanya 5 derajat. Tapi gerhana matahari itu bisa ratusan tahun sekali terjadinya, atau minimum 18 tahun sekali terjadinya gitu. Nah biasanya peristiwa terulangnya gerhana selama 18 tahun sekali ini dalam ilmu astronomi dikenal dengan nama periode Saros. Itu ditemukan dari sejak zaman Babilonia, mereka menghitung kapan peristiwa gerhana terjadi lagi gitu ya, gerhana matahari maksudnya ya. Jadi dibandingkan gerhana matahari sangat jarang kejadiannya, gerhana bulan lebih sering kejadian, bisa setahun sekali atau setahun 2 kali gitu ya kejadiannya. Tapi bukan di tempat yang sama ya Mas Oma ya, di tempat yang berbeda-beda di belahan bumi gitu. Gitu. 2 hari lalu Pak, di tanggal 26 kan kita sudah melihat langsung adanya gerhana bulan ya Pak kalau. Betul, itu luar biasa di tanah air kita Mas Oma kejadiannya. Apa istimewanya itu Pak? Ya, ada yang menarik ya, kita tahu bahwa sebenarnya bulan itu beredar mengelilingi bumi tidak dalam orbit yang lingkaran, tapi bentuknya lonjong lingkaran, atau disebut sebagai bentuk orbit yang elips. Dan bumi ada di salah satu titik apinya elips itu, sehingga dalam garis edarnya bulan mengelilingi bulan tuh bisa sangat dekat dari bumi jaraknya, tapi bulan juga bisa sangat jauh. Kalau bulan pada titik terdekat dari bumi itu biasanya disebut sebagai bulan di perige. Kalau bulan jauh dari bumi itu namanya titik apoge. Nah kebetulan saat gerhana bulan tanggal 26 Mei yang lalu, bulan itu ada pada posisi yang terdekat dari bumi di perige, sehingga kalau kita bandingkan dengan ukuran bulan purnama bulan-bulan sebelumnya, ini ukuran bulannya lebih besar dilihat dari bumi, sehingga ketika ada terjadi peristiwa gerhana yang kita lihat juga penampakan bulannya itu lebih besar daripada tanggal-tanggal sebelumnya. Itu yang membuat gerhana bulan tanggal 26 Mei itu sangat spesial, sering disebut sebagai super blood moon gitu ya. Super itu karena ukurannya yang jumbo, terus blood moon itu karena kemerahan gitu ya tampaknya gitu di situ. Bahkan di Tribun Bandung kan ditulisnya bulan berdarah gitu ya, istilahnya gitu ya. Judulnya sangat spektakuler, bulan berdarah gitu ya, banyak membaca yang pesan. Iya, dengan headline itu jadi menarik juga ya kita melihat. Emang betul. Bulan itu kalau misalnya dibandingkan dengan gerhana matahari itu benar-benar totalitas gelap ya. Tapi kalau gerhana bulan yang tadinya putih kemilau tiba-tiba jadi kemerahan, merah tua gitu ya di situ kelihatannya. Jadi nggak gelap total gitu ya bulannya. Itu istimewanya Mas Oma. Jadi dan itu akan terulang mungkin 190 tahun lagi. Berapa Pak? Nah, kita bisa punya gerhana persis seperti yang lalu. Jadi dalam satu kala hidup manusia lah kita cuma bisa mengalami seperti gitu Mas Oma. Oh, sangat lama ya Pak. Iya, Mas Oma nonton gerhana juga lihat? Lihat saya Pak. Kalau lihat berarti itu mungkin cuma sekali dalam seumur hidup Mas Oma lihat itu, karena nggak akan bisa lihat lagi. Jadi bersyukurlah kita masih bisa melihat itu ya. Selain ini Pak, selain dekatnya bulan dengan bumi kemarin, ada dampak lain nggak Pak yang diakibatkan? Iya, sebenarnya menarik ya. Kalau misalnya kita lihat secara konfigurasi, gerhana itu terjadi karena bulan, bumi, dan matahari itu untuk satu garis lurus. Jadi dari sisi gaya gravitasi, dampak dari ini adalah gaya tarik-menarik yang sangat kuat. Tapi nggak usah khawatir, nggak ada, bumi nggak akan sobek gara-gara bulan dan matahari membentuk satu garis lurus. Namun yang bisa diamati adalah fenomena pasang surut air laut yang lebih tinggi dari biasanya. Karena air laut adalah
zat di muka bumi yang sangat dipengaruhi oleh gaya tarik bulan dan matahari. Dan bagi nelayan sih itu hal yang biasa ya. Hanya kalau kita ukur ketinggian pasang itu lebih tinggi pada saat gerhana dibandingkan posisi-posisi bulan yang lainnya gitu. Selebihnya nggak ada. Jadi jangan dikaitkan dengan gempa dan lain sebagainya, itu terlalu berlebihan. Belum ada riset yang menunjukkan bahwa konfigurasi lurus dari bumi, bulan, matahari menimbulkan gempa tektonik dan lain sebagainya. Ilmuwan belum menemukan satu relasi yang kuat ya untuk menguatkan hipotesis seperti itu. Tapi kalau pasang surut air laut ya sejak dulu pun astronom sudah mengetahui, dan orang-orang oseanografi selalu memperhitungkan fase bulan untuk melakukan riset tentang oseanografi ya, kelautan, karena terkait dengan pasang surutnya. Seperti itu. Memang kalau yang berkembang di masyarakat lebih ke arah gempa tektoniknya itu, Pak. Tapi ternyata itu betul. Sebenarnya enggak. Walaupun emang kita tahu bahwa plat tektonik itu kan ada di atas lapisan cair di dalam permukaan bumi. Tapi gaya tariknya ikatan kimia di dalam itu lebih kuat daripada gaya tarik bulan dan matahari yang jaraknya jauh gitu. Sehingga kami nggak begitu percaya bahwa ini punya relasi langsung gitu ya dengan hal seperti itu. Malah yang lebih menarik adalah melihat katakan perilaku dari hewan-hewan malam ketika gerhana bulan ataupun matahari itu terjadi. Sayang nggak begitu banyak diteliti, padahal Indonesia banyak flora dan fauna ya bisa digunakan untuk menelaah perilaku itu ya. Kurang lebih itu Mas Oma ininya. Kan kemarin itu jarak bulan memang terlihat dekat ya Pak, sehingga sangat besar, sehingga masyarakat banyak yang mengamati dengan mata telanjang. Itu sebenarnya aman tidak sih Pak? Aman, sangat aman. Itu sebabnya kenapa gerhana bulan dibandingkan gerhana matahari itu begitu banyak dipartisipasi oleh masyarakat. Saya sendiri pada waktu tanggal 26 malam memonitor ada lebih dari 50 situs web ya yang melakukan streaming, dan itu sangat menggembirakan karena kita melihat partisipasi masyarakat dalam mengedukasi satu sama lain itu makin menonjol di Indonesia ya. Di Sumatera aja mungkin 20-an kita lihat, dari Aceh sampai Lampung termasuk OAIL ya, yang memberikan service streaming cuma-cuma kepada rakyat untuk bisa menikmati gerhana bulan itu, dan sangat aman dibandingkan gerhana matahari. Kalau kita ingin mengamati gerhana matahari kita harus sangat waspada, harus menggunakan kacamata matahari yang khusus. Namun pengamatan gerhana bulan sangat nyaman untuk dilihat ya. Tentu aja syaratnya adalah langitnya jangan mendung gitu ya. Kalau langit mendung nggak bisa lihat apa-apa, tapi kalau nggak berawan santai aja kita bisa melihat pakai teropong atau dengan mata telanjang aja kita lihat, juga hal yang menarik gitu ya. Kalau terjadi ini Pak, gerhana bulan total, cakupan wilayah yang bisa melihat itu seberapa luas ya Pak ya? Lebih luas daripada gerhana matahari, bahkan bisa sampai setengah bola bumi bisa menikmati gerhana bulan. Itu sebabnya kenapa seluruh Indonesia itu bisa menikmati gerhana ya pada waktu tanggal 26 Mei yang lalu gitu. Karena dia mulai dari Samudra Pasifik, kemudian menyasar Biak dan berakhir di Aceh gitu ya. Hanya dibandingkan wilayah Indonesia Timur, wilayah Indonesia Barat lebih telat mengamati gerhananya, karena matahari kan kita tahu bergerak ke barat gitu ya. Jadi ketika matahari terbenam, bulan sudah hampir memasuki fase totalitas. Jadi bulan baru terbit di barat. Tapi untuk saudara-saudara kita yang ada di wilayah timur seperti di Nusa Tenggara Timur, di Papua, mereka sudah lebih gelap daripada kita gitu, lebih dulu gelap, sehingga mereka bisa menikmati gerhana lebih awal dari kita gitu. Tapi di atas segalanya faktor cuaca yang paling penting gitu ya, untuk bisa melihat itu. Iya. Pak, kemarin kan OAIL juga ikut mengamati secara langsung. Betul. Iya. Dari pengamatan OAIL bagaimana itu Pak proses gerhana? Oh iya, kita sukses, betul, kita sukses. Nah, jadi pada waktu OAIL bisa mengamati, dalam arti matahari ketika terbenam, bulan muncul dan sangat dekat waktunya dengan fase totalitas, jam 6:18 WIB. Dan kebetulan pada saat itu langit di timur agak berawan gitu ya. Kalau kita tahu kan ketika matahari terbenam, bulan itu terbit di timur untuk menyajikan gerhana pada kita. Sekitar 5 menit pertama berawan, tapi setelah itu saat 3 menit setelah totalitas, alhamdulillah kita bisa merekam seluruh prosesnya
sampai gerhana berakhir sekitar pukul 9 malam gitu ya di situ. Dan nggak kurang dari sekitar 7.000 hit gitu ya viewer yang melihat ke YouTube-nya OAIL. Pengamatan sendiri di lapangan dibatasi ya karena ada protokol kesehatan yang ketat, sehingga hanya sekitar kurang dari 40 ya yang hadir. Sedang yang mengoperasikan teleskop juga dibatasi sekali, hanya 3 orang gitu untuk melihat. Jadi sukses kita mengamati seperti itu. Alhamdulillah langitnya juga cerah sampai akhir, dan kita merekam semua itu, dokumentasinya ada di websitenya OAIL, bisa diunduh untuk dilihat lagi kalau memang masih penasaran melihat peristiwanya. Iya. Bisa diunduh di website OAIL ITERA. Ya, OAIL ITERA ACID, atau di Instagram juga ada, saya rasa bisa dilihat lagi gitu di situ. Ini Pak yang menarik, gerhana ini bagi peneliti selain mengabadikan momen, ada hal yang lebih spesifik nggak sih Pak bagi teman-teman akademis? Oh ya, biasanya yang sangat berkepentingan dengan penelaahan gerhana itu para peneliti di bidang oseanografi dan biologi. Ya, kenapa? Karena peneliti di biologi sangat tertarik dengan perilaku nokturnal hewan malam seperti kelelawar, serangga dan lain sebagainya yang bereaksi terhadap tiba-tiba hilangnya bulan yang terang gitu ya, gelap. Mereka tertarik untuk mempelajari reaksi fisiologis maupun psikologis dari hewan malam seperti itu. Tapi tentu aja syarat pengamatan seperti itu harus di tempat yang memang masih alamiah sekali ya, sehingga sulit kalau kita mengamati itu di kota. Bahkan di Eropa ada satu penelaahan yang mencoba melihat reaksi tikus terhadap, karena tikus kita tahu kan menghuni perkotaan tuh ya, dan selalu keluar malam. Nah, mereka kan punya sistem navigasi mereka malam itu mungkin dengan memanfaatkan cahaya bulan, sehingga ketika bulan tergerhanai bisa aja perilaku mereka jadi aneh gitu ya, panik. Nah, cuman di Indonesia belum secara sistematik itu dilakukan. Nah, Indonesia punya kekayaan flora fauna sehingga sebenarnya bisa diteliti ya oleh para ilmuwan biologi atau biolog untuk melihat perilaku seperti itu. Para peneliti di bidang oseanografi sangat tertarik dengan peristiwa pasang surut ya di satu tempat untuk bagaimana nantinya merancang bangun dermaga dan lain sebagainya dikaitkan dengan fenomena alam seperti ini. Jadi kurang lebih 2 bidang ilmu itu yang sangat berkepentingan dengan gerhana, karena itu menyajikan satu peristiwa alamiah di mana bulan, bumi, dan matahari membentuk satu garis lurus sehingga bisa ditelah. Tentu aja yang paling berkepentingan ya astronom ya, karena astronom memerlukan timing yang akurat dari garis edar bulan mengelilingi bumi dan bumi mengelilingi matahari untuk perbaikan sistem kalender maupun untuk kepentingan ilmiah lainnya. Ya, siap. Pak, sebelum kita akhiri diskusi, bisa diberikan ini nggak Pak, gambaran di sisa tahun ini ada fenomena astronomi apa lagi yang bakal terjadi Pak? Oh, banyak. Tapi yang paling dekat itu mungkin tanggal 31 Mei. Sebenarnya ada yang memang sangat menonjol sehingga bisa diikuti oleh banyak khalayak. Itu relatif ini bulan Mei, gerhana bulan ini adalah yang paling populer tahun ini ya. Setelah itu nggak ada lagi saya rasa. Tapi untuk para pecinta astronomi nanti tanggal 31 Mei itu jarak dari Saturnus dengan bulan sangat dekat, sehingga yang menyukai astrofotografi pasti akan punya kesempatan baik untuk bisa mengabadikan dekatnya planet Saturnus dengan bulan. Itu insya Allah tanggal 31 Mei ya. Sementara bulan Juni sampai akhir tahun ini kita akan banyak mungkin bisa menyaksikan hujan meteor di tiap bulannya gitu ya. Ada Geminids, ada Aquarids dan lain sebagainya. Nah, untuk itu detailnya stay tune aja dengan Instagramnya OAIL, karena tiap bulan kita mengeluarkan kalender fenomena astronomi Mas Oma, sehingga publik bisa mengakses ke Instagram untuk melihat bulan ini ada peristiwa apa aja gitu ya. Itu hampir tiap awal bulan. Jadi insya Allah nanti Juni, Juli, Agustus tiap bulannya akan ada kalender fenomena astronomi yang bisa disimak ya untuk dilihat. Siap. Jadi teman-teman Tribuners yang tertarik dengan fenomena astronomi, silakan saja untuk di stay tune di OAIL ITERA, baik di YouTube maupun di Instagram ya Pak. Instagram, nanti bisa dititipin ke Tribun juga deh info-infonya supaya bisa disiarkan gitu ya, karena Tribun merupakan partner kita nih dalam sosialisasi peristiwa astronomi bagi masyarakat Lampung dan Sumatera ya, Lampung khususnya dan Sumatera umumnya.
Ya, ya demikian Pak Hakim. Terima kasih atas edukasinya hari ini. Ya, demikian Oke, Tribuners. Diskusi Terima kita kasih Mas Soma. pagi hari ini. Mungkin ada yang ingin disampaikan Pak sebagai penutup ke teman-teman. Ya, tetap jaga kesehatan. Fenomena astronomi memang menarik untuk dilihat, tapi ketika kita sedang menyaksikan itu, kita tetap harus menjaga protokol kesehatan ya, supaya bukan saja kita bisa menikmati, tapi kita juga tetap sehat dan kita bisa melawan virus, sehingga satu saat mungkin epidemi berakhir dan kita bisa lebih menikmati lagi setiap peristiwa astronomi dengan datang ke Observatorium Astronomi ITERA. Demikian Mas Soma dari saya. Terima kasih atas semua perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Hakim. Ya, demikian Tribuners wawancara kita. Sampai bertemu lain waktu. Selamat pagi.